Assalamualaikum. Hari ini kita bertemu lagi dengan mata pelajaran sejarah peminatan ya, khususnya di kelas 11 IPS 5. Ya, sebelum Bapak memulai materi pembelajaran hari ini, Bapak absen dulu ya. Yang pertama Abdul Rafli. Nah, Winnie. Ulan? Ulan mana? Oke, Zaskia? Oke, teruntuk teman kita yang sakit, kita doakan semoga teman-teman kita bisa berangkat ke sekolah lagi dan lekas membaik keadaannya ya. Amin. Oke, hari ini materi yang akan Bapak sampaikan adalah tentang akar demokrasi Indonesia. Nah, sebelumnya di topik lalu Bapak sudah menjelaskan tentang akar nasionalisme Indonesia. Nah, akar nasionalisme Indonesia ini akhirnya bagaimana bangsa Indonesia punya rasa kecintaan yang sangat luar biasa terhadap tanah air kita. Nah, rasa kecintaan ini lahir karena banyak berbagai macam faktor yang melatar belakanginya. Semisal karena kita sama-sama merasakan nasib yang sama, ditindas, dijajah, dirampas haknya oleh pihak kolonial Belanda, maka kita bersatu. Nah, itu kan bicara nation ya. Nation ini bersatu atas misi yang sama. Itu nasionalisme. Nah, lalu yang jadi pertanyaan kemudian, akar nasionalisme di Indonesia itu mulai benar-benar terbentuk atas peristiwa apa? Ada yang masih ingat nggak? Persatuan itu di peristiwa apa? Kalau konteksnya di era pergerakan nasional. Sumpah? Oke. Peristiwa Sumpah Pemuda. Dikarenakan proyektor error ya, jadi Bapak tidak bisa mempresentasikan materi tentang akar demokrasi Indonesia. Tapi tenang, selama masih ada papan tulis dan spidol, tidak jadi hambatan. Nah, peristiwa Sumpah Pemuda ini sebagai tolak ukur bagaimana bangsa Indonesia berkumpul di lokasi yang sama, di tempat yang sama, bukan mengatasnamakan identitas Bekasi, Jakarta, Bogor, atau Tangerang, tapi perwakilan dari para pemuda-pemuda dari seluruh di Indonesia, seluruh Nusantara, karena konsep Indonesia belum ada pada saat itu kan, berkumpul di Gedung Sumpah Pemuda. Ada yang tahu daerah mana Gedung Sumpah Pemuda? Iya, Jakartanya di mana? Nggak tahu. Jakarta Pusat, iya di mana? Oke. Jadi flyover Matraman, belok kanan, Salemba, Kramat Sentiong, nah dekat situ tuh, sebelum Kuitang. Jadi pusat administrasi itu kebanyakan di daerah Jakarta Pusat, di era Orde Lama khususnya ya, gitu. Dan pusat perkumpulan pemuda itu hampir kebanyakan di Jakarta Pusat. Nah, kita masuk ke Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ini sebagai bukti awal bahwa ada ikrar pemuda yang sudah melepaskan jubah primordialismenya atau rasa cinta atas daerahnya. Mereka melepaskan hal itu demi persatuan. Dan yang hadir banyak, Jong Java, Jong Celebes, Jong Borneo, dan beberapa perwakilan-perwakilan lainnya datang dan berikrar di ruang yang sama. Lagu kebangsaan pun juga hadir di sana, yang dikumandangkan dan dinyanyikan oleh siapa? Iya.
Nah, ini adalah sebagai bukti bahwa persatuan itu lahir karena semangat atas keresahan yang sama, yaitu melawan kolonial Belanda. Nah, lalu ternyata akar nasionalisme ini terjadi tidak hanya lewat Sumpah Pemuda. Bagaimana pola pikir bangsa Indonesia, kebangsaannya, persatuannya, dan rasa ingin memiliki atas tanah airnya, itu tumbuh ketika bangsa Indonesia mendapatkan akses kebijakan dari Hindia Belanda, yaitu politik etis. Kita kembali lagi membahas politik etis karena politik etis ini sangat menarik materinya. Kenapa Bapak bilang menarik? Karena politik etis ini adalah sebagai pintu awal perubahan yang sangat signifikan bagi kemajuan bangsa Indonesia. Mungkin istilah kasarnya, tanpa ada politik etis, kayaknya bangsa kita masih terbelenggu. Kayaknya konsep persatuan dan kebangsaan pun juga belum tumbuh dan lahir. Kenapa? Karena mereka melawan kolonial itu mengatasnamakannya bukan persatuan, tapi kedaerahan akhirnya. Gitu. Karena setiap daerah itu punya egonya masing-masing. Karena setiap daerah itu dulu punya rajanya masing-masing. Mereka tunduk dan patuh atas rajanya. Nah, tanpa adanya ini, mungkin kita masih terbelenggu dalam konsep kedaerahan. Yang kalau kita lihat kritiknya bahwa gerakan kedaerahan di periode tahun 1600 sampai 1800-an itu sangat mudah sekali atau rentan terpecah belah. Ya kan? Buktinya kerajaan-kerajaan kita aja banyak yang hancur karena politik divide impera atau politik apa? Adu domba. Kita sangat mudah diadu domba. Dan mungkin kenapa sangat mudah? Karena gampang terprovokator. Nah, ini bisa direfleksikan sampai hari ini. Bangsa kita ternyata dari dulu sampai sekarang itu mudah terpancing dalam hal apapun. Jadi, politik etis ini ada 3 bidang ya. Dan ini nanti nyambung juga ke akar demokrasi. Yang pertama adalah edukasi, irigasi, dan emigrasi. Nah, Bapak nggak terlalu panjang membicarakan politik etis ya atau politik balas budi yang dikonsepkan oleh Van de Venter dan kemudian disahkan oleh Ratu Wilhelmina II. Nah, dari edukasi ini akhirnya bangsa Indonesia mendapatkan apa? Mendapatkan apa? Hah? Mendapatkan akses sekolah. Akses sekolah. Sekolah itu sudah ada dari periode tahun 1800-an. Tapi sekolah yang berdiri di Indonesia itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang Belanda, orang-orang Eropa. Gitu, sekolah untuk orang-orang Eropa. Nah, karena ada politik etis, sekolah yang tadinya aksesnya terbatas, akhirnya kaum pribumi, khususnya bangsawan ya, karena pribumi itu nggak semuanya. Yang dapat akses sekolah itu hanya bangsawan. Dan bangsawan ini pun juga ada kriterianya. Syaratnya itu harus laki-laki. Tuh. Sangat diskriminasi. Perempuan dipaksa untuk bodoh pada saat itu. Iya, sangat diskriminasi. Ya kan? Kenapa Bapak bisa bilang diskriminasi? Karena ada salah satu dari beberapa perempuan yang keturunan bangsawan, dia ulet, tekun, rajin, pemikiran dan wawasannya terbuka. Tapi dianggap aneh sama orang pada saat itu. Siapa? Kartini. Kartini itu gagasannya sangat visioner dan sangat melampaui zamannya. Di tengah konsep perempuan pada konteks tahun tersebut menganggap bahwa perempuan itu sebagai pendamping laki-laki, harus nurut kepada suami, harus ngemong dan lain sebagainya.
Kartini menerobos semua itu. Ya Kartini dianggapnya orang gila. Karena membantah melawan suami. Tidak sesuai kodrat perempuan. Gitu loh. Kartini sudah merasakan ketidakadilan pada saat itu. Untungnya dia punya privilege. Karena dia anak bangsawan. Dan dia pun juga menikah dengan bangsawan. Dia curhat, keluh kesah dan lain sebagainya. Sampai akhirnya melahirkan sekolah khusus perempuan. Nah kita masuk lagi ke edukasi ya. Jadi akar nasionalisme ini terbentuk pertama karena ada sistem politik etis. Dari edukasi inilah yang nantinya melahirkan iya. Melahirkan organisasi. Organisasi yang menggagas nasionalisme. Walaupun organisasi di era pergerakan nasional tidak hanya nasionalisme. Tapi semua organisasi walaupun dia ideologinya bukan nasionalis, tapi visi dan misinya sama. Apa? Bersatu, melawan kolonial. Nah ini. Jadi sama. Itu. Oke, sekarang kita masuk ke akar demokrasi. Akar demokrasi di Indonesia. Dalam perkembangannya, bangsa Indonesia mulai menerapkan sistem pemerintahannya itu di periode 1900 berapa? Mulai diterapkan. 50 sampai 59. Benar. Sistem pemerintahannya. Demokrasi berasal dari kata apa? Demos dan kratos. Apa artinya? Yang berarti apa? Keadilan? Oke. Keadilan tangan rakyat. Artinya apa? Bahwa sistem demokrasi mendapatkan akses bagi masyarakat untuk apa? Berdaulat. Jadi masyarakat itu berdaulat atas bangsanya. Berdaulatnya dalam apa? Dia bisa menentukan. Nah, kedua dia punya peran. Menentukan apa? Kebijakan dan peran untuk merubah kebijakan. Yang berada di tangan pemerintah. Artinya pemerintah ini terlahir karena perwakilan dari masyarakat. Makanya ada anggota DPR. Nah, di zaman kolonial Belanda, anggota DPR juga ada. Namanya itu Volksraad. Volksraad ini adalah lembaga, kalau sekarang itu DPRD lah. Nah, di era Belanda ini namanya Dewan Rakyat.
Nah, Volksraad ini lahir atas desakan dari organisasi Budi Utomo, di mana masyarakat Indonesia khususnya mereka pribumi, mereka yang punya akses, mereka punya tanah. Tapi mereka itu tidak dapat kesempatan untuk menentukan kebijakan. Nah, organisasi-organisasi pergerakan nasional pada saat itu akhirnya memberikan usulan kepada kolonial Belanda agar suara-suara masyarakat pribumi pun juga harus dijalankan, harus didengar. Maka muncullah ini, Volksraad ini. Nah, artinya apa? Bahwa demokrasi di era kolonial Belanda pun juga terjadi. Karena dalam wujud Volksraad ini walaupun secara peran tidak maksimal, tapi minimal ada keterwakilan atas suara-suara pribumi. Nah, kebebasan hal yang paling fundamental yang harus kalian tahu dalam demokrasi, di dalam sistem demokrasi, masyarakat atau kita punya daulat penuh. Dalam apa? Dalam berekspresi, dalam berpendapat, dalam menentukan pilihan. Jadi dalam ruang demokrasi kita itu tidak terkekang, tidak boleh dibatasin. Mau pemikiran kita, hak kita, kebebasan kita, itu kita dijamin oleh negara. Jadi kalau ada orang-orang yang mencoba untuk mengekang kita, membungkam suara kita, artinya mereka menciderai demokrasi. Kan begitu. Nah, oke. Untuk mempersingkat waktu, Bapak minta kalian langsung membuat 5 kelompok. Jadi kita akan membuat proyek kecil-kecilan di dalam materi akar demokrasi Indonesia. Silakan, langsung. Sekarang bersama kelompok kalian bekerja sama bareng-bareng untuk apa? Menganalisis bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Nah, karena ada 5 kelompok, berarti total ada 5. Yang pertama, awal kemerdekaan. Artinya periodenya 1945 sampai 1949. Yang kedua, demokrasi liberal atau parlementer 1950 sampai 1959. Yang ketiga, demokrasi terpimpin 1959 sampai yang keempat, demokrasi Pancasila 1966 sampai 1998. 66 atau 67? 66. Yang kelima, reform. Nah, silakan kalian menentukan pilihan kalian. Oke. Yang awal kemerdekaan siapa? Yang mana kelompoknya? Belakang. Belakang ya. Oke. Kelompoknya Arik. Yang demokrasi liberal. Oke. Demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin. Ayo harus
Ayo, siapa? Wih, ini bareng-bareng, kalian bisa textbook ngeliat. Siapapun bisa. Depan ya, demokrasi terpimpin. Demokrasi Pancasila. Oke, terakhir reformasi ya. Kelompok Elia. Oke. Silakan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian untuk membuat report atau hasil analisis kalian di dalam kertas. Nah, buku jadi 2 aja. Atau bareng-bareng deh, nggak usah disobek ya, di buku tulis kalian aja, kalian analisis bareng-bareng, kalian kerjain bareng-bareng sesuai dengan kelompoknya. Oke? Kalian bisa meriset lewat internet, Google dan lain sebagainya. Bapak bebaskan. Dipersilakan langsung mulai dari sekarang. Oke, ini kalian bisa kerjain ya. Nanti pas pulang dikumpulin bareng-bareng di meja Bapak ya, buat penilaian. Nah, karena waktunya tinggal berapa menit lagi? 5 menit ya? Oke, kalian pikirkan sebagai bahan refleksi, ini terakhir ya, sebelum penutup. Kalian pikirkan atau merefleksikan kira-kira perjalanan demokrasi kita sampai hari ini tuh kayak gimana? Atau menurut kalian demokrasi di Indonesia itu kayak gimana sih? Kalian pasti punya keresahan dong tentang Indonesia. Ya enggak? Ya. Oke? Paham ya? Kalian pikirkan dari sekarang, kalian refleksikan, nanti Bapak sebut namanya random. Kalian berpendapat atas apa yang kalian pikirkan. Bebas mau mikirin apapun. Bebas, tapi konteksnya tentang demokrasi. Paham ya? Ini masih warna hijau nggak? Oke, udah selesai ya, berarti tugas kalian untuk menganalisis. Sebelum Bapak menutup materi kita hari ini, kita merefleksikan dulu nih, bagaimana perjalanan demokrasi di Indonesia dari masa ke masa. Nah, Bapak yakin kalian juga punya keresahan, punya keluh kesah, punya pandangan, punya perspektif tentang demokrasi di Indonesia tuh kayak gimana sih? Atau hal yang mungkin masih kurang dalam penerapannya di Indonesia itu seperti apa? Atau keresahan kalian tentang sistem pemerintahan kita seperti apa? Itu bisa kita refleksikan bareng-bareng. Nah, Bapak yakin kalian punya perspektif, punya opini, punya keresahan tentang demokrasi di Indonesia. Oke, yang pertama coba siapa namanya? Dimas. Mas gimana Mas? Pandangan tentang demokrasi di Indonesia.
Apa yang mulai membaik? Ya, dari secara pemerintahan, Terus mulai banyak apa tuh kebaikan-kebaikan, mulai apa? mulai banyak perubahan yang Oke. bikin Indonesia tuh kayak semakin damai, gitu, semakin teratur. Oke. Berarti ada kemajuan ya. Kita semakin teratur, kita semakin damai. Oke, silakan Michelle, gimana Sel? Pandangannya Sel? Michelle. Demokrasi kita hari ini Bagus sekali, Pak. bagus. Bagus. Apa yang diresahkan? Memiliki kemajuan. Kemajuan apa? Enggak ada perasaan. Nggak ada keresahan. Semakin masyarakat Indonesia semakin maju. Kenapa semakin maju tolak ukur demokrasi? Kan maju mah ekonomi. Ya, pikirannya lebih terbuka. Pikiran lebih terbuka. Emang dulu tertutup? Tertutup. Tertutup berarti. Terbatas. Terbatas. Oke, apalagi di era Orde Baru ya. Sangat terbatas. Oke, lanjut. Siapa ini? Valerina. Gimana Valerina tanggapannya? Demokrasi kita hari ini seperti apa ini? Nah, Valen. Nggak apa-apa. Mau keresahannya apa kayak gimana? Atau temennya deh di sini siapa yang mau berpendapat? Ayo merefleksikan perjalanan demokrasi kita. Siapa? Saya malah makin ini ya makin Kurang apa? Kurang bagus karena ada peristiwa apa sampai akhirnya kalian menganggap bahwa ini kurang bagus? Iya. gak ngasih keadilan yang baik gitu buat Oke. ya gitu. Oke. Berarti pemerintah kita masih belum merata ya. Masih belum adil dalam mengupayakan kemajuan bagi masyarakatnya. Kemajuan ini banyak hal di bidang pendidikan semisal, ya kan? Walaupun kalian sekarang sedang tertawa, bahagia dan senang karena sekolah, masih banyak di luar sana yang tidak dapat akses pendidikan atau sekolah. Ya kan? Kalian di Bekasi, ya walaupun Bekasi planet mana kan, tapi seenggaknya akses kalian untuk ke SMA 2 masih gampang. Banyak di luar sana udah dapat sekolah tapi aksesnya harus berjalan 1 kilometer, 2 kilometer. Nah itu. Artinya secara demokrasi, secara keadilan masih belum merata nih. Ya kan? Itu di bidang ekonomi semisal kan. Itu. Coba terakhir Alia. Gimana Alia? Tanggapan atau refleksi perjalanan demokrasi di Indonesia? Apapun kalian bebas berpendapat kan demokrasi. Gimana Alia? Tanggapannya aja, opininya. Gimana Alia? Singkat aja. Atau kelompok ini deh spesifik, kira-kira perjalanan demokrasi bangsa Indonesia sampai hari ini gimana nih refleksinya? Kalian refleksi itu bukan hanya sebatas memuji ya, mengkritik boleh dan sebagainya. Ya. Nggak ada Kang Bakso, tenang, nggak ada Kang Bakso. Gimana nih? Ada yang masih mau ngasih pendapat lain? Siap, gimana?
persaingan yang tidak sehat. Contohnya apa nih? Oke, persaingan tidak sehat ini masih terjadi ya. Semisal ketika pemilu, kan banyak para aktor politik dari perwakilan partai-partai yang sering sekali curang, ya kan, cari muka, tidak sehat dan lain sebagainya. Mereka hadir di tengah-tengah masyarakat pada saat ada maunya doang. Ketika udah jadi pemimpin, lupa. Nah, itu. Iya, jadi begitu. Artinya kita sebagai masyarakat pun juga harus cerdas. Jangan mau dibodoh-bodohin. Jangan mau tergiur dengan janji-janji. Ya kan? Gitu. Oke, itu refleksi kita tentang demokrasi di Indonesia. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Khususnya kelas 11 IPS 5. Materi kita tentang akar demokrasi di Indonesia Bapak tutup. Jadi nanti minggu depan kita lanjut materi baru, yaitu tentang strategi pergerakan nasional. Nah, nanti hasil dari bahan analisis kalian bisa dikumpulkan bareng-bareng sesuai nama kelompoknya di meja Bapak. Karena waktunya juga sudah habis ya. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mantap.